Selamat pagi menjelang siang, para pemirsa budiman. Jumpa lagi saya Budi Setianto, owner Easy Stock. Pada kesempatan ini saya akan membahas saham-saham IT yang sudah merilis laporan keuangan tahunan 2020, yaitu laporan keuangan per 31 Desember 2020 atau yang kita kenal dengan laporan akhir tahun. Dan saham-saham yang kita pilih adalah ASGR, CENT, MFMI, dan MLPT. Nah, saham-saham ini kita akan melihat dari historical pergerakan harga dan kita akan membandingkan dengan nilai wajar atau intrinsic value. Sebelum kami terus kepada pembahasan berikut, saya akan menjelaskan bahwa laporan keuangan itu ada 4 selama 1 tahun. Kuartal ke-1 berakhir 31 Maret, kuartal kedua 30 Juni, kuartal ketiga 30 September, dan terakhir 31 Desember. Nah, metode Easy Stock adalah metode yang menggunakan analisa fundamental, dan kami sudah memiliki hak intellectual property selama 50 tahun, dan dasar daripada rumusan ini adalah formulasi yang diperoleh dari investor-investor ternama. Dan mungkin kita akan masuk bagaimana Easy Stock itu bisa kita jalankan, yaitu ini Easy Stock ada aplikasi penilai intrinsic value atau nilai wajar saham yang bisa Anda akses melalui mobile phone Anda yang berbasis Android. Anda masuk ke Google Play, Anda ketik Easy Stock, oke. Anda akan ketemu lingkaran yang berwarna merah dan hijau. Dari situ Anda klik untuk download. Sebelumnya juga Anda bisa melihat beberapa informasi. Nah, ini informasi yang silakan Anda dengarkan. Bingung dan mengalami kerugian pada saat investasi saham serta sulit menentukan strategi. Fakta yang beredar membuktikan bahwa investor sering terjebak dalam isu yang dibuat oleh para bandar. Faktanya ada begitu banyak tools berdasarkan analisa teknikal tanpa memperhitungkan sisi fundamental laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu apa solusinya? Easy Stock. Disinilah Easy Stock hadir. Memiliki 60 bulan yang dimiliki Easy Stock. Yang pertama, memiliki nilai analisa harga wajar kuantitatif berdasarkan laporan keuangan. Yang kedua, exclusive member. Yang ketiga, memiliki haki. Yang keempat, high-tech dengan Dragon Engine Extra Keyword PDF. Yang kelima, mobile friendly. Yang keenam, penunjang sistem strategi pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Memiliki fitur optimization untuk next product. Jadi tunggu apa lagi? Download segera Easy Stock di Play Store dan dapatkan benefitnya. Oke, Anda sudah mendengarkan. Mari kita open. Setelah Anda download, Anda akan melihat tampilan seperti ini. Di situ ada 4 bendera: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Tapi pada periode pre-launching ini kita hanya bisa mengakses eh, saham-saham yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Ada 723 saham. Eh, Anda bisa akses semuanya secara free of charge setelah Anda download dan setelah Anda meregistrasi. Di bawah itu ada, paling bawah di bottom itu ada menu forecast simulator. Ini juga dapat diakses secara free of charge. Ini diperuntukkan oleh Anda para user Easy Stock yang memiliki perusahaan startup atau memiliki perusahaan yang sudah berjalan sekian lama dan ingin atau berencana untuk listing di Bursa Efek Indonesia di kemudian hari, dan juga berlaku juga untuk Anda yang hanya ingin mengetahui nilai wajar perusahaan Anda, dan apabila Anda ingin membandingkan dengan perusahaan sejenis yang berskala kurang lebih sama. Coba kita buka forecast simulatornya. Seperti apa? Nah, Anda harus isi nama PT Anda, bergerak di bidang industri apa, sektornya apa, tentunya lokasi dan email Anda. Anda klik setelah dicek check mark warna hijau, ya seperti ini. Laporan keuangan Anda bisa memilih apabila Anda memiliki laporan yang terakhir yaitu Q4 2020, Anda bisa memasukkan dan di situ ada parameter-parameter yang bisa Anda isi. Pertama adalah revenue average growth. Revenue growth average ini bisa Anda ambil dari historical perusahaan Anda, bisa Anda ambil dari average dari industri di lingkungan Anda, atau secara global Anda juga bisa googling berapa persen average industri yang sedang Anda jalankan itu mengalami pertumbuhan di masa sekarang. Berikut adalah government bond. Nah, ini secara default 6,82. Ini saya mau menjelaskan government bond yield ini bisa kita jelaskan di dalam dua grafik yang tertampil di screen Anda. Pertama adalah SUN, itu sama aja bahasa Inggrisnya government bond yield, itu surat utang negara yang berdurasi 10 tahun, dan ini yieldnya. Yield adalah imbal hasil. Dan Anda lihat dua grafik itu, Anda akan melihat suatu keterkaitan yang sangat erat. Itu di awal 2020 sampai 2021. Di 2020 3 bulan pertama itu terjadi kenaikan luar biasa sekitar 40% atau lebih government bond yield, dan pada saat yang sama di periode yang sama di 3 bulan itu IHSG merosot lebih dari 40%. Setelah itu IHSG merangkak naik, dan saat yang sama government bond juga menurun secara perlahan, sehingga bisa kita simpulkan apabila government bond itu bergerak naik, maka IHSG akan menurun. Itu bisa diartikan sebagai berikut. Government bond itu adalah alat ukur investor global untuk melihat risiko berinvestasi di suatu negara. Nah, risiko berinvestasi itu tentunya komponen yang ada di government bond. Itu banyak parameter-parameter yang penting seperti tingkat suku bunga. Yang saat ini tingkat suku bunga memang diturunkan lumayan drastis. Kalau nggak salah di awal tahun 2020 itu masih bergerak di kisaran 7%, sekarang sudah 3%. Jadi turunnya lebih dari 2 kali lipatnya. Udah setengahnya lebih dia turun ya. Nah, itu tentunya sesuai dengan strategi pemerintah untuk tetap menghidupkan sektor swasta atau sektor real, dan makanya terjadi perpindahan, kemudian setelah itu mengalami penurunan uang dari pasar uang, yaitu ada di government bond, itu turun lagi atau berpindah lagi ke pasar modal atau pasar saham. Nah, selain daripada tingkat suku bunga, banyak komponen lain yang terdapat
di dalam kombinasi dari government bond seperti trade account deficit, foreign exchange rate, nilai tukar antara rupiah dan dolar, juga ada tingkat inflasi, ada pertumbuhan GDP, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat komprehensif apa yang terkombinasi di dalam government bond, dan government bond itu ditenderkan setiap hari oleh central bank. Nah, kami EasyShock sudah meramu sehingga secara otomatis setiap hari Anda akan melihat perubahan-perubahan dari nilai wajar, karena EasyShock itu menitikberatkan pada output nilai wajar dari suatu saham. Dan nilai wajar suatu saham itu bergerak setiap hari. Kalau government bond naik, tentunya nilai wajarnya akan turun. Nah, tapi belum tentu direspon saat yang sama oleh indeks, atau indeks kemungkinan bisa merespon hal yang sama bila government bond naik, saat itu juga, hari itu juga indeks IHSG itu akan turun. Tetapi per sahamnya belum tentu. Nah, turunnya itu kan bisa didominasi oleh beberapa saham. Umumnya saham-saham yang kelas blue chip, saham-saham yang kelas kapitalisasi besar. Nah, government bond itu kita akses secara otomatis, kita padukan di dalam formulasi kita melalui situs-situs global seperti CNBC, Bloomberg, dan tentunya juga bisa kita lihat di situsnya Central Bank, IBPA, Indonesian Bond Price, dan lain sebagainya. Tentunya kita terus lagi masuk ke dalam parameter-parameter berikut. Capital expenditure ini penting sekali dan seringkali diabaikan oleh para analis di mana yang bisa Anda dengar di media. Karena capital expenditure itu pada dasarnya dibiayai oleh hutang, sehingga mereka tidak perlu mencantumkan di situ, padahal perusahaan-perusahaan operator atau perusahaan-perusahaan capital intensif seperti perusahaan telco, Indosat, Friend, Excel, Telkom itu belanja modal tiap tahun itu triliunan, karena mereka harus catch up sama new technology, mereka harus betul-betul melakukan teknologi yang lebih advance agar tidak terjadi perpindahan customer kepada kompetitornya. Oke, kemudian net income after tax ini yang kita pilih adalah setelah pajak, dan analis lain seringkali menggunakan EBITDA, yaitu sebelum pajak. Earning before interest taxes atau earning before taxes, interest, depreciation, amortization. Sedangkan kita yang berbasis kepada real cash atau cash flow, kita akan menggunakan income after tax. Setelah itu ada utang jangka pendek, jangka panjang. Ini jarang disinggung juga oleh para pengamat, oleh para analis, dan itu ada intrinsic value discount. Ini adalah benchmark yang dilakukan oleh investor ternama, yaitu Warren Buffett dan Benjamin Graham. Ada listed stock, dividen, ekuitas, net current asset. Di sini juga net current asset kita tekankan, kita tidak mengambil begitu saja current asset, kita filter lagi sehingga kita memperoleh net current asset atau harta lancar bersih, sehingga kita akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Nah, setelah Anda isi semuanya, maka Anda akan memperoleh intrinsic value tertinggi dan terendah. Interest value higher, interest value lower band. Dan ini kalau Anda sebagai atau Anda familiar terhadap technical analysis, Anda pasti akan familiar terhadap namanya istilah
support dan resisten. Ini pada dasarnya adalah dua nilai yang berbeda, bracket atas, bracket bawah. Oke, nilai wajar itu eh, adalah suatu hal yang perlu diperhatikan apabila saya menganalogikan di pasar otomotif. Eh, di pasar otomotif itu jelas bahwa mobil baru, katakan keluaran Astra, itu Avanza tahun keluaran terakhir mungkin 30 Desember 2020, itu harganya katakan 250 untuk tipe tertentu. Itu harga sudah pasti. Nah, kalau masalah diskon itu kan masalah dealer. Nah, kalau di saham, harga mobil baru tuh harga IPO sebelum masuk ke bursa. Anda beli saham eh, yang baru listed, kodenya unik dan BEBS, itu adalah harga IPO yang Anda beli sekitar berapa? 100 rupiah. Dan itu yang Anda beli. Tetapi begitu masuk bursa, itu sudah menjadi barang bekas. Seperti mobil. Mobil pun ada standar atau range barang bekas. Misalnya Avanza 2014, tipe tertentu harganya 100 sampai 110 atau 100 sampai 120, katakan seperti itu. Andaikan Anda menemukan mobil yang Anda cari, tentunya Anda tidak, yang ditawarkan katakan harga 120 juta untuk apa jenis yang Anda cari. Apakah Anda serta-merta membeli dengan angka itu? Tentunya tidak. Anda harus melihat kondisi fisik, catnya seperti apa, masih mulus atau tidak, bannya masih mulus atau tidak, mileage-nya tinggi atau rendah, perawatannya seperti apa, dan terakhir tentunya test drive. Di test drive itu Anda merasakan ada yang janggal atau tidak. Tentunya setelah Anda melakukan verifikasi beberapa hal yang tadi saya sebutkan, Anda baru melakukan penawaran. Nah, kalau tidak ketemu ya tentunya Anda mencari pilihan yang lain. Begitu juga di saham. Di saham itu range-nya itu tidak jelas. Tidak ada range yang tipis seperti Avanza, itu range-nya itu 100 juta sampai 120 juta. Nah, tetapi untuk saham-saham kelas blue chip seperti Telkom, itu range-nya juga umumnya gap-nya nggak terlalu tinggi dengan harganya, harga di pasaran sekarang gitu. Tidak terlalu tinggi. Nah, karena gini, karena di saham itu banyak faktor-faktor yang berupa perkiraan, berupa estimasi, berupa ekstrapolasi, berupa asumsi. Dan beberapa hal itu kita kategorikan yang bersifat ada unsur spekulatifnya gitu. Nah, ini kita melihat dari mana rumus ini berasal, sehingga Anda tidak ragu terhadap apa yang Anda jalankan atau yang Anda lihat untuk sebagai alat atau tools, baik itu primary tool atau secondary tool atau cuma sebagai complementary tools untuk analisa Anda. Baik. Nah, dasar appraisal ini kan sebenarnya kita melakukan appraisal daripada saham. Seperti Anda melakukan appraisal di mobil yang Anda cari. Nah, banyak hal-hal yang Anda appraise dan ini yang terlihat di mobile layar Anda, mobile phone Anda, ini adalah yang harus kita appraise. Nilainya berapa aja. Ini seperti kalau mobil, ini bodinya mulus atau enggak, perawatannya seperti apa, interiornya bagaimana, mileage-nya bagaimana, pemiliknya siapa, dan lain sebagainya. Dan ini easy stock ini mengkuantify sehingga timbullah suatu nilai wajarnya. Dasar appraisal saham easy stock itu mengikuti Faham Benjamin Graham, adalah penulis buku Investment Classic, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Ini dikenal secara umum di dunia
dunia investasi saham sebagai Bible-nya dari value investor. Value investor adalah investor yang melakukan analisa fundamental. Nah, oke. Benjamin Graham adalah seorang profesor, guru besar finance di Columbia University USA yang hidup tahun 1940 dan merupakan gurunya Warren Buffett pada saat beliau masih kuliah, dan setelah selesai kuliah beliau magang di perusahaan sekuritisnya Benjamin Graham. Nah, Benjamin Graham itu tidak pernah mengeluarkan buku atau menulis buku. Warren Buffett. Kalau Benjamin Graham memang penulis buku. Warren Buffett tidak pernah. Warren Buffett itu hanya di quote pernyataannya, dan salah satu buku yang ditulis Janet Low, Warren Buffett Speak, itu dia menyatakan bahwa 80% orientasinya dia bergaya pada Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Nah, dalam buku Security Analysis Anda bisa menemukan di dalam buku 750 halaman itu Benjamin Graham akan mengulas sisi earning dan sisi balance sheet untuk memperoleh nilai wajar saham. Juga di dalam buku Warren Buffett Way itu mungkin lebih bisa secara gamblang formulasi yang digunakan oleh Warren Buffett. Itu bisa Anda pelajari, dan inilah yang kami gunakan di Easy Stock. Sedangkan Philip Fisher itu melakukan bisnis analis yang berorientasi pada kualitatif, yaitu data-data yang secara analisa sulit untuk dikuantify, karena kita tidak bisa mengekstrak number dari situ. Memang Philip Fisher tidak berorientasi pada numbers nilai wajar saham, tapi beliau berorientasi kepada analisa manajemen seperti leadership style, background CEO, track recordnya, juga hubungan antara owner dan manajemen, hubungan manajemen dengan employee, hubungan manajemen dengan serikat pekerja, struktur organisasi, sales force-nya, customer loyalty secara historis seperti apa, brand name atau secret recipe daripada produknya, kekuatan distribution channel, dan banyak lagi. Dan itu akan diadop oleh Warren Buffett di dalam melakukan keputusan membeli saham. Jadi yang penting di dalam analisa fundamental atau bahkan di dalam Anda melakukan investasi saham atau bahkan trading saham sekalipun, yang penting adalah saat Anda beli. Yang Anda beli itu murah atau mahal? Katakan gini, Anda ketemu dengan mobil Avanza yang sangat bagus, mulus, low mileage, original semuanya, dan Anda sudah test drive itu bagus sekali, atau bahkan produk simpanan yang mileage-nya itu hanya cuma katakan 100 kilo atau 1000 kilo. Tentunya Anda tertarik untuk membeli produk ini. Tapi kalau ditawarkan 150 juta, apa Anda mau beli? Nah, kalau mobil itu kan kalau dijual pasti turun. Secara ini dia akan terdepresiasi. Kalau saham tergantung performance-nya. Kalau performance-nya bisa dijaga, dalam arti performance keuangannya naik, labanya naik, efisiensinya tinggi, dividen naik, itu akan membuat harga saham menjadi lebih tinggi. Akan meningkat terus nilai harga sahamnya. Nah, di sini Warren Buffett pernah melakukan hal yang kalau disebut melanggar bahwa gaya investasinya 85% dari Benjamin Graham. Karena gini, kalau Benjamin Graham itu jelas tujuan utamanya, objektif utamanya adalah harga yang under value, yaitu harga yang murah. Nilai wajarnya lebih tinggi daripada harga pasarnya. Seperti Avanza, saya
menemukan harga yang bagus sekali, artinya semua kondisi bagus, mulus, low mileage, bodi mulus, mesin bagus, dan lain sebagainya, ditawarkan dengan harga 100 juta karena BU, butuh uang. Padahal itu bisa kalau di luar itu harga bisa 120, 130. Kira-kira seperti itu. Ya itulah, sama. Warren Buffett itu pernah suatu saat atau mungkin beberapa kali lah dia melakukan analisa atau keputusan yang bertentangan dengan konsep under value. Yaitu pada saat dia beli Coca-Cola. Coca-Cola itu pada saat itu harga over value. Artinya dia lebih tinggi harganya daripada nilai wajarnya. Tetapi kenapa dia beli adalah bicara performance historical. Performance historical pasti bagus dari sisi sales meningkat, dari sisi profitability meningkat, dari sisi rasio keuangan seperti return on equity, return on asset, profit margin selalu meningkat atau stabil, itu akan dia beli. Dan lebih utama adalah Coca-Cola mempunyai customer loyalty yang tinggi dan mempunyai secret recipe yang tidak bisa ditiru oleh para pesaing. Oke, nah di sini saya akan ungkap rumusan daripada nilai wajar sampai suatu proses formulasi yang sampai menemukan nilai wajarnya tertinggi dan terendah, dan ini sudah terdapat di dalam isi stok. Oke. Nah, output awalnya atau input adalah laporan keuangan quarterly. Setiap perusahaan wajib memasukkan laporan keuangan setiap kuartal dan wajib diaudit oleh daftar auditor keuangan yang ada di daftar rekanan OJK. Tentunya untuk menjadi rekanan OJK, auditor keuangan itu tidak sembarangan bisa masuk. Jadi andaikan ada suatu berita-berita miring bahwa laporan keuangan itu bisa dimainkan atau bisa dibohongin, itu mungkin saja terjadi. Karena di Amerika, negara yang sudah sangat tua, bursa pelaksanaan bursa saham yaitu Wall Street, itu juga pernah terjadi. Itu mungkin di awal tahun 2000-an ya. Itu ada perusahaan seperti WorldCom itu terkena suspend karena mereka melakukan illegal auditing. Nah, perusahaan yang melakukan auditing itu adalah perusahaan terkenal, yaitu Andersen Consulting. Dan itu akhirnya bukan sekedar suspend. Andersen Consulting di-delisted di dalam rekanan dan akhirnya gulung tikar bikin perusahaan yang baru. Namanya saya lupa lagi, yang jelas orang-orang yang di sana membuat perusahaan baru, tetapi pihak-pihak atau individu yang terlibat tentu akan mendapat sanksi hukum pada saat itu. Jadi bisa aja, tetapi kita juga harus berpikir positif. Apakah semua perusahaan akan melakukan hal seperti itu? Seperti perusahaan Andersen Consulting itu beresiko suatu perusahaan yang dibangun sekian puluh tahun itu akhirnya berakhir dia terpaksa harus ditutup. Dan untuk meng-create brand name lagi untuk suatu usaha itu nggak mudah. Itu perlu waktu puluhan tahun untuk mendapat kepercayaan daripada kliennya. Oke, apa yang diambil dari situ? Selain quarterly financial report, bisa juga kita dapat dari official company website apabila di BEI belum terposting atau masalah persoalan administrasi dan lain sebagainya. Tentunya kalau emiten itu fail untuk submit dia laporan keuangan di batas waktu yang ditentukan, itu akan kena sanksi. Sanksinya apa? Ya itu ada denda dan lain sebagainya. Oke, dari laporan keuangan kita melihat profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Nah,
Ini penting kita lihat bahwa laporan keuangan itu kita harus bedakan. Pertama, ada yang disebut shortlist. Ini ada di media koran ya, media Indonesia, ada di Jakarta Post, dan ini Easy Stock ini tidak akan menggunakan ini karena hasilnya tidak akan komprehensif dan tidak akurat. Yang kita pakai adalah laporan keuangan long list. Long list ini bisa berjumlah 50 lembar, paling sedikit mungkin, dan sampai 300 lembar, seperti prospektus. Kenapa kita gunakan ini? Ya, karena di dalam rumusan kami, tadi dibilang ada auditor's note. Di situ kalau Anda lihat di forecast simulator, di situ tadi kan ada, Anda lihat di sini, ada yang parameter-parameter capital expenditure dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang kita lakukan ini dari profit and loss cash flow balance sheet, kita akan mengekstrak itu, akan memperoleh free cash flow. Free cash flow ini bukan sekedar net cash flow, tapi yang disebut free cash flow adalah termasuk komponen depresiasi dan capital expenditure. Bukan EBITDA. EBITDA kita nggak pakai. Dan itu buat kita di luar formulasi yang kita pakai karena tidak EBITDA tidak relevan dalam konteks ini. Kemudian dari sisi balance sheet kita akan memperoleh net working capital dan surplus deficit balance sheet. Net working capital adalah perbandingan harta lancar dan utang lancar. Kita akan menemukan net working capital positif atau negatif. Kalau emang itu nilainya positif, kita bandingkan lagi dengan utang jangka panjang, sehingga kita memperoleh nilai likuidasi atau surplus atau defisit balance sheet. Nah, kedua aspek free cash flow dan aspek balance sheet kita kombinasikan dengan government bond yield. Nah, free cash flow kita sebetulnya proyeksikan berdasarkan industry growth. Kalau balance sheet kita tidak, karena balance sheet itu pada dasarnya sudah mencerminkan setahun. Nah, ini kita perlu jelaskan bahwa laporan keuangan itu ada ada 4. Kuartal ke-1 itu hanya 3 bulan. Dan prinsip dalam easy stock itu adalah annualize, yaitu disetahunkan, di 12 bulankan. Jadi kalau 3 bulan ya kali 4. Kalau laporan kuartal kedua itu setengah tahun dikali 2 untuk menjadi 12 bulan. Laporan keuangan ketiga itu 3/4, harus kita kali 4/3. Yang full year itu hanya di laporan tahunan. Nah, itu penting karena kita akan melihat ekstrapolasi atau prediksi di 12 bulan atau di 9 bulan yang akan datang apabila laporan keuangannya ada kuartal ke-1. Sama seperti Anda menghadapi di dunia nyata. Anda sebagai fresh graduate, Anda pasti akan mengalami, Anda diterima pekerjaan tapi dengan kontrak probation. Probation 3 bulan. Kalau Anda fail di 3 bulan, Anda tidak menunjukkan prestasi, Anda secara bebas harus keluar dari perusahaan. Itu umum, ada yang probationnya 6 bulan. Nah sama, itu kan kalau kenapa 3 bulan probation itu, rata-rata 3 bulan. Karena akan dilihat, kalau 3 bulan pertama Anda bisa mencapai target, jadi prediksi mereka Anda akan berprestasi yang kurang lebih sama di kuartal-kuartal berikutnya. Sama dengan prinsip di dalam menilai intrinsic value daripada saham, itu sama. Nah itu oke, kita kombinasikan dengan government bond, kita diskonvektorkan dengan metode yang Anda sering dengar, yaitu discounted cash flow. Anda proyeksikan selama 10 tahun, di DCF juga seperti itu.
Dan yang penting ini karena kita mengacu kepada Benjamin Graham, kita menggunakan ininya apa filosofinya atau menggunakan formulasinya margin of safety adalah 30%. Kalau di eh, mobile phone Anda diisi stok aplikasinya itu namanya intrinsic value discount. Oke, kita hanya berbeda dari dari kalimat aja istilah. Coba sekarang kita melihat kepada data-data perusahaan dulu lah. Oke, ini saham IT ya yang kita pilih kan tadi ASGR. Apa sih yang ada di news? Turun. Pendapatan turun 30%. Laba turun 81%. Negatif sebetulnya message-nya. Sen, right issue itu juga negatif karena pemegang saham yang tidak mau top up, tidak mau chip in, karena jumlah sahamnya kan bertambah banyak. Jadi nilai saham Anda sebetulnya akan turun. Dan secara real memang turun harganya. Kalau Anda tidak mau terjadi penyusutan di dalam nilai harga Anda, nilai harga daripada saham Anda tentunya akan membeli lagi. Nah, ini sebetulnya bukan kabar yang bagus, kabar negatif. Kita lihat saham lain MFMI. Ya, ini dia ada hal yang positif tapi belum terklarifikasi secara kuantitatif. Penjualan 9 gudang dan gudang tanah. Dia menjual memang dapat uang cash. Itu positif, tapi kedepannya seperti apa? Karena kita kan memproyeksi selama 10 tahun. Kalau dia menjual karena tidak melihat prospek ke depan atau mengalami kesulitan untuk memenuhi target-target, dan ini prospeknya akan kurang menarik ke depannya. Nah, tetapi kalau hasil transaksi jual tersebut untuk ekspansi bisnis, itu positif. Tapi pertanyaannya adalah, ekspansi itu menghasilkan atau tidak? Seperti itu dibuat capital expenditure kan, capex. Capex itu menghasilkan net income nggak, bottom line-nya apa? Nah, kalau dia menghasilkan dengan persentase yang menurun, tentunya investasi atau pengembangan ekspansi bisnis ini tergolong kurang berhasil. Apalagi kalau malahan merugi. Nah, itu pasti ada something wrong di dalam suatu perusahaan. Dia sudah jual aset untuk nambah ekspansinya, untuk menambah capex, berarti kan dana dari internal, bukan dana pinjaman, bukan dana eksternal. Nah, setelah menjual asetnya, ternyata pas dikelola, capex-nya itu malahan bikin perusahaan rugi. Berarti jelas ini manajemennya ini ada masalah. Oke. Nah, ini positifnya memang dia berkolaborasi dengan perusahaan Hong Kong. Perusahaan yang skalanya lebih besar dan lebih bersifat global lah skopnya gitu ya. Kemudian MLPT ini sebetulnya kaitannya, dia tuh induknya MFMI, kalau nggak salah dia yang menjual. Nanti kita lihat susunan pemegang sahamnya. Dan itu kita lihat kan ya, penjualan bersih itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat ownership-nya. ASGR masyarakat 23%, Sen masyarakat kecil 12,2%. Nah, semakin kecil kepemilikan itu semakin berisiko untuk disetir, untuk digoreng. Karena dalam menggoreng saham itu, yang terpenting atau yang menjadi target adalah saham publik. Saham publik untuk tergerak untuk membeli. Begitu dia saham publik itu, pemegang saham publik itu tertarik untuk membeli, tentu harga makin naik. Pada saat itulah mereka akan menjual untuk memperoleh keuntungan.
Karena pada dasarnya investor kelas kakap atau institusional atau bandar atau mafia saham itu sudah membeli dengan harga murah. Oke. MFMI memiliki multipolar 27%, 26%. Nah, pemegang saham MLPT, multipolar teknologi juga multipolar. Ya, ada multipolarnya ada dua tuh, multipolar dengan 78% dan multipolar dengan 11%. Oke, berarti kedua perusahaannya terkait. Nah, kondisi secara umum di pasar dunia, kenapa kita bahas kepemilikan? Nah, ini penting karena terlindungikah saham publik yang hanya minoritas? Aturan di Bursa Efek Indonesia untuk go public itu lebih loose lah daripada aturan main katakan di Wall Street atau di Eropa, di London atau di Hong Kong mungkin. Dan ini memang terjadi perubahan pengetatan daripada undang-undang di pasar modal, terutama periode dalam 3 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, 19-20 itu ada perusahaan IPO baru, new listing itu per tahunnya lebih dari 100. Sebelum tahun 2019 atau 2017-18 itu jumlah perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia itu hanya sekitar kurang dari 500 kalau nggak salah, 450 sampai 500, sekarang sudah 700. Berarti growth-nya itu setahun 18 dan 19, 19 dan 20 itu rata-rata 100-an. Karena ada relaksasi dari aturan. Sebelumnya kalau nggak 3 tahun berturut-turut untung atau mencetak laba, dia tidak memenuhi syarat untuk listed. Tidak boleh listing. Nah sekarang nggak. Sekarang mau 3 tahun rugi terus sampai tahun terakhir rugi juga boleh listing. Ya, ini kebijakan baru karena pemerintah ingin mentargetkan pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan yang listing. Dan dari transaksinya tentunya juga banyak yang diperoleh pendapatan dari perpajakan pemerintah. Tetapi di satu sisi ini tidak melindungi investor minoritas. Oleh karena itu penting buat para pemain saham untuk mengetahui nilai wajarnya. Kalau Anda tidak tahu mengenai nilai wajarnya, Anda akan terjebak di permainan bandar. Makanya pasar modal di dunia itu relatif mirip. 10% pemainnya itu investor real atau institutional investor. Investor dengan kapitalisasi besar, investor kakap, investor bandar, dan lain-lain. Sisanya yang 90% retail investor. Dan semua pemain di pasar modal, terutama yang 10% itu melakukan analisa. Analisa dua, fundamental atau technical. Paling populer pasti technical. Technical itu ada yang profesional dan amatir. Yang amatir tuh mungkin ya kategori retail investor. Nah, tapi perbedaan mendasar dari fundamental dan technical. Technical itu tidak melihat data keuangan perusahaan. Sama sekali enggak. Hanya pergerakan, ekstrapolasi, tren, pergerakan harga, dan pergerakan volume. Tetapi pada dasar, kenapa volume itu naik kan ada volume peningkatan volume perdagangan. Peningkatan volume perdagangan tentunya pembelian dan penjualan. Pembelian itu bisa aja meningkat karena ada efek positif daripada sisi fundamentalnya. Fundamentalnya itu bisa internal, eksternal. Internalnya pasti kinerja. Nah, kalau kinerja pun sebetulnya masih bisa dimanipulasi. Perusahaan net income yang naik, apakah betul-betul naik? Karena emiten itu ada yang penjualannya katakan 1 miliar,
tapi labanya 1 miliar atau bahkan lebih. Jadi kalau kalian ingat komponennya, bisa penjualan 1 miliar, laba kotornya itu 200 juta, tapi labanya 1 miliar. Karena apa? Pendapatan lain-lain. Atau sebaliknya, perusahaan salesnya 1 miliar, laba kotornya itu 800 juta, berarti cost-nya dia 20%, laba kotornya. Tapi laba bersihnya hanya 50 juta. Artinya apa? Ada expenses lain-lain. Nah ini penting, ini tidak diperhatikan oleh para analis secara umum. Mungkin mereka ngerti, tapi mereka tidak menjelaskan itu kepada para viewernya, kepada para pemirsa. Entah dia memang tidak mendalami itu atau sengaja tidak memberitahukan. Sehingga banyak yang terjebak. Makanya permainan investasi di pasar modal itu banyak disebut perjudian. Karena dikendalikan oleh para bandar. Tetapi apakah emitennya itu fiktif? Kan tidak. Fiktif itu kayak kasus yang banyak seperti koperasi-koperasi, seperti koperasi Langit Biru. Itu fiktif. Bukan fiktif dalam artian memang sengaja dibentuk untuk memperoleh keuntungan pribadi, setelah itu lari. Yang dikorbankan kan para pengelola atau direksinya. Atau First Travel. Itu sebetulnya kan perusahaan itu ada di awal dan dia memperoleh diskon dari airline. Tapi diskon itu nggak selamanya bisa dapat. Karena musim-musim tertentu kalau lagi paceklik ya airline akan memberikan diskon. Kalau dia pakai harga itu dan berbondong-bondong karena harga murah, habis itu dia tidak bisa mendeliver kan. Habis itu dia lari. Nah, itu yang terjadi. Oke. Fundamental tadi juga fundamental kita mengikuti paham stock valuation calculator. Fundamental kita lebih komprehensif dan tidak bersifat kualitatif gitu. Nah, kita lihat pergerakan. Astra Grafia itu naik di bulan 11-12, gain 27%, terus flat. Nah, Chen itu naik di bulan 2, bulan 3. 27%, luar biasa. Masih terus nggak ya? Kita lihat nanti. MFMI naik di bulan 11-12. Habis itu turun dan kembali flat, ada tren yang naik sedikit. MLPT naik di awal tahun sampai sekarang. Nah, kenapa banyaknya naik? Ini kan naiknya nih di akhir tahun. Di akhir tahun, kenapa? Ada ini. Saat bulan November ke Desember, government bond yield anjlok. Artinya perpindahan dari pasar modal ke pasar uang ke pasar modal. Orang banyak beli saham di situ. Oke. Nah, kita lihat laporan keuangan. Gimana sih analisa laporan keuangan? Kita pakai perusahaan multipolar teknologi. Di situ di layar Anda akan lihat aset lancar. Kita tadi mendengar bahwa ada net current asset, bukan current asset. Atau harta lancar bersih. Karena ada komponen-komponen yang harus kita abaikan, yaitu pajak dibayar di muka dan biaya dibayar di muka. Anything yang dibayar prepaid itu sebetulnya hanya accounting record, bukan real cash flow. Oke. Sekarang dari sisi profit and loss. Itu ada biaya lain-lain dan penjualan penghasilan lain. Tadi telah saya sebut. Apa di sini? Nanti kita lihat komponennya. Jangan kita langsung mau abaikan. Kita harus lihat. Kalau di sini kita lihat nggak bisa. Kita harus masuk ke dalam auditor's note yang halamannya bisa
di halaman 150, halaman 200. Tapi jangan khawatir, semua perhitungan itu ada di isi stok. Sudah kita masukkan dalam formulasi. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu ngitung, tapi kalau Anda menghitung silahkan. Anda ingin membuktikan akurasi dari isi stok. Kemudian ada cash dividend. Itu ada. Dia membayar dividen. Dividen itu harus masuk ke dalam komponen. Terus haruskah ada perolehan aktiva tetap? Tapi depresiasinya mana, gitu kan? Nah, ini nggak bisa kita dapat lah di situ. Kita harus cari lagi itu depresiasi ada di dalam itu, namanya di daftar aktiva tetap. Nah, oke. Sekarang kita melihat dari isi stok, kita melihat ini aja. Saham-saham itu ASGR. ASGR. Nah, di situ terlihat high. High itu nilai wajar tertinggi. Sebelah kiri low, nilai wajar terendah. Upside-nya 4 kali lipat. Nah, ini kita menggunakan formulasi yang sama. Ada trik di situ yang tidak diungkap bisa jadi. Karena kita ini selalu menggunakan formulasi yang sama. Jadi kita nggak tahu bagaimana hasilnya, kita nggak tahu, tapi nilai wajarnya itu tinggi sekali sebetulnya. Nah, tapi saham ini kan kita buka lagi, saham ini nggak liquid lah. Kita buka lagi. Nah, ini kuartal keempat 2020. Nah, capital expenditure-nya, net income, nah kita lihat aja di situ. Semua komponen ini ada di sini semuanya. Anda bisa ngelihat itu mahal atau murah. Oke, kita lihat di sini saham yang lain coba ya. Chen. Nah, di situ negatif. Kenapa negatif? Ya kita lihat. Sebetulnya kalau negatif itu tidak ada nilainya. Kenapa dia negatif? Ini kuartal keempat ya, 2020. Kita lihat. Net income-nya negatif. Free cash flow-nya negatif. Kita tinggal lihat balance sheet-nya. Net current asset-nya 998 miliar. Utang jangka pendeknya hampir 5 triliun. Udah nggak ada harapan positif kan? Oke. Kita lihat lagi saham MFMI. MFMI. Ya, oke. Nah, MFMI 972 sekarang 685. Berarti ada upside. Upside-nya tuh 42%. 142 itu perbandingan dari nilai wajar tertinggi dengan harganya. Tetapi di low-nya itu 67%. Artinya ada downside sebesar 33%. Oke, kita buka di sini. Nah, ini ada data semuanya. Berarti dia dalam posisi ada upside tapi ada downside. Berarti in between daripada nilai bracket tertinggi dan terendah. Oke. Kita buka lagi yang terakhir MLPT. Kita lihat. Closing price 1180, nilai wajar tertinggi
2156. Ada 83% upside dan low-nya 64%. Ini lebih menarik karena upside-nya ada. Kita lihat juga ke dalam datanya, ada semuanya, dan kita lihat sebetulnya pergerakan harganya. Oke, kita lihat pergerakan harganya, kita lihat chart MLPT. Naik kan, uptrend, masih menarik sebetulnya karena upside-nya masih ada. Kalau ASGR harganya pergerakannya fluktuatif ya, lebih menarik ini MLPT. Oke, nih MLPT ada beberapa fitur-fitur yang free, company profile free, video profile ini bisa diambil dari YouTube. Ini diambil dari YouTube tentang cerita multipolar. Ini bisa jadi sarana untuk apa? Untuk sarana untuk para emiten yang ingin beriklan. Nah, kita tadi lihat ya MLPT ya. Oke. Terus apalagi fitur-fitur yang kita bisa cari di situ? Fitur forecast. Nanti dulu. Fitur ini. Fitur historical chart. Itu perbandingan biru kan harga, yang hijau dan kuning itu adalah nilai wajar tertinggi terendah. Coba kita lihat, misalnya tadi kita FMI yang tadi harga in between ya. Historical chart. Nah kan harga gitu. Ini ada 6 bulannya berapa kita? Ini ada 6 bulannya. Nah, kita lihat seperti itu. Oke. Mungkin yang paling menarik daripada easy stock ini, di antara para user, para pengguna easy stock bisa aja tidak sepaham dengan kami, dan kami menyediakan tools, tetapi harus menggunakan pola filosofi kita dengan menggunakan parameter yang ada. Seperti yang Anda lihat di awal, itu ada forecast simulator untuk startup company non bursa. Itu Anda bisa lakukan di forecast simulator. Tapi forecast simulator ini ada premium apps, Anda harus bayar, dan ada 2 fitur yang menarik. Satu, forecast simulator yang Anda bisa mengakses menurut pola pikir Anda sendiri, dan kedua, best stock selection. Itu 2 fitur itu menjadi andalan daripada premium apps yang kita tawarkan. Itu harga 150.000 per bulan. Oke, sekarang kita lihat forecast simulator. Oke, berapa? Nilai wajarnya, price-nya 685.972. Oke. Pertumbuhannya Anda nggak yakin, Anda maunya 5%. Government bond-nya 7. Labanya tapi Anda yakin itu bisa naik 22. Tahun 3 kali ya. Tuh. Dan kita robah 3 item. Net income after tax, revenue growth 4% aja, government bond. Kita klik ya, tadi kan angkanya 972457, kita buat. Berapa nih?
4% kan 7%, labanya 22 juta, berapa? Nah, yang sensitif adalah kenaikan daripada laba tuh. Closing price-nya 685. Tadi lower band-nya lebih rendah. Lower band-nya tadi kalau nggak salah cuma berapa? 457 kalau nggak salah, naik kan jadi 685. Ini menarik untuk bagi Anda yang memang mempunyai daya analisa dan daya imajinasi sendiri, ingin mempraktekkan ini sendiri di dalam koridor formulasi yang kita punya. Basic stock selection, nah ini dia. Itu Anda lihat ada under value, over value, by dividend, by price rank, by volume rank, dan Anda mau pilih yang mana. Under value katakan, oke. Stock price-nya berapa, net current asset-nya berapa, dividen berapa, revenue growth. Wah, naik dong revenue growth, saya pengen growth-nya 2%. Return on equity-nya saya pengen 1%. Debt equity-nya -1 aja. Profit margin-nya 4%, 2% ke atas ya. Profit margin-nya juga katakan di 10%, 9%. Return on asset-nya 0%. Apply filter tapi untuk semuanya. Ini bisa dipilih juga nih. Yang mana? Nah, jangan bank, jangan all. Kita pilih ya semuanya ya. Keluar apa? Nah, ini saham-saham nih yang Anda pilih. Sekarang kita balik lagi. Kalau saya mau lihat trade and service aja, tapi di apa? Electronic computer, computer services, coba computer services keluar nggak? Hanya luck yang keluar. Nah, ini Anda bisa gunakan, semoga Anda bisa saya bertujuan begini, analisa teknikal itu 90% lebih populer, atau dari analisa fundamental mungkin hanya 10%, dan sulit buat bagi Anda untuk mempelajari, tapi alat ini kan sudah ready to use ya. Jadi bisa Anda gunakan complementary tools daripada technical analisa Anda. Dari technical analysis, nanti akan kita berikan, Anda bisa gunakan dari technical analysis itu adalah risk management. Di harga berapa Anda beli? Karena begini ya, ini coba ada satu contoh yang menarik, saham Bumi. Sorry, clear filter semuanya. Bumi negatif semua kan ya? Negatif. Free cash flow negatif, net current asset juga pasti negatif. Oke, Anda lihat di sini. Wow. Bumi. Nah, kalau Anda dalam posisi seperti ini gimana? Anda menggunakan technical analysis. Ini naik di sini. Anda beli di level 80. Dia bergerak begitu cepat, Anda tidak sempat monitor. Harga drop lagi ke 60. Bisa balik lagi nggak ke 80? Bisa, mungkin setahun. Nah, ini kan bukan suatu keputusan yang wise ya, untuk Anda memilih saham dengan kondisi seperti ini. Oke, saya sudahkan webinar kali ini. Anda bisa mengutak-ngutik isi stok kami
Dan apabila Anda pertanyaan bisa Anda ajukan dengan fasilitas medsos yang kita sudah ada sudah terlengkapi di dalam aplikasi EasyStock, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.